Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidzabil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mukhtar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara pecinta Al-Quran dan bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di channel Muhaiban, channel pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab. Masih di episode Tadabbur Al-Quran. Ayat yang akan kita tadabbur pada video ini merupakan lanjutan dari ayat yang kita tadabbur pada video sebelum ini, yaitu ayat 63 dari surat Al-Furqan mengenai pensifatan ibadur rahman, hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang penuh kedamaian. Sifat kedua dari ibadur rahman adalah kelapangan dada dan kebesaran hati dalam menghadapi ulah buruk orang-orang jahil. Orang jahil tidak selalu berarti orang bodoh, tidak berilmu. Bisa juga orang berilmu tetapi tidak punya hikmah. Seringkali mengucapkan kata-kata yang meremehkan dan menyakiti orang lain. Kata-katanya menghina, merendahkan, dan menyakiti orang lain. Perkataan orang jahil seperti itu harus disikapi dengan tenang, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan jika harus menjawab, maka jawablah dengan salama, dengan baik, dengan damai. Ini prinsipnya. Sedangkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan, harus kita lihat manfaat dan madaratnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, tidak menjawab orang jahil adalah jawaban. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak merespon orang jahil itu adalah respon yang baik. Tidak memberi komentar terhadap tulisan orang jahil itu merupakan komentar yang baik. Jadi, jawaban yang baik bagi orang jahil adalah tidak menjawabnya, tidak meresponnya. Imam Syafi'i mengibaratkan orang jahil itu seperti batang kayu gaharu, seperti batang kayu gaharu. Semakin dibakar, semakin wangi. Maksudnya,
Merespon perkataan orang jahil itu hanya akan menambah popularitasnya, hanya akan menambah omongannya semakin viral. Akan tetapi, jika harus menjawab sesuai dengan kapasitas kita, maka jawaban itu harus disampaikan dengan salama, dengan santun. Respon yang santun itu bisa jadi akan memberikan pelajaran baginya dan akan membungkam omongannya yang menyakitkan hati orang lain, yang meremehkan orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di era kemajuan media sosial saat ini, banyak orang jahil, orang pandai tetapi tidak punya hikmah, tidak bijaksana, berbicara di media sosial, di YouTube, sepertinya omongannya ilmiah, tetapi sebenarnya dia sedang menghina, meremehkan, dan merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Kalau kita mendapati omongan seperti itu, kalau menerima kiriman seperti itu, sebaiknya kita tidak perlu memberikan komentar dan tidak perlu menyebarkan omongan tersebut. Tidak perlu men-share ujaran-ujaran yang menyakitkan hati tersebut kepada orang lain atau grup lain. Tetapi kalau kita memiliki kapasitas untuk meresponnya, untuk menjawabnya, dan kita merasa perlu untuk menjawab, maka jawaban itu, respon itu harus disampaikan dengan salama, dengan santun, dengan penuh kedamaian, tanpa harus menggunakan ujaran-ujaran kebencian. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah tadabbur kita kali ini. Kita memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan bisa menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang memperoleh kemuliaan, bisa mewujudkan, menerapkan sifat dan perilaku ibadur rahman dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.